Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Alabiu dengan NIM 103.112.430039. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan CLO kalkulus. Oke. Soal yang pertama yaitu diberikan fungsi skalar ya. F x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik p sama dengan 1,2. Oke. Nah, dan dicari untuk vektor gradiennya. Terus nilai gradien f di titik p sama dengan 1,2. Yang c hitunglah turunan berarah dengan vektor a sama dengan 3,4. Dan d itu arah mana turunan berarah maksimum, berapa nilai maksimumnya. Dan e arah unit vektor u ya, saat d vektor uf sama dengan 0. Yang pertama-tama kita yang a ya, kita cari dulu gradien dari fungsi ini. Nah, gradiennya yaitu turunan parsial x sama y-nya. Nah, hasilnya kan fx-nya kan sama dengan 2x ya, 2x. Dan untuk yang fy-nya sama dengan min 6y. Jadi gradiennya itu kan 2x, min 6y. Oke. Kemudian untuk yang p, kita hitung nilai gradien titik p. Itu kan tinggal disubstitusi ya, x-nya sama dengan 1 dan y-nya itu kan 2. F1,2 sama dengan 2, min 12. Nah, kemudian untuk yang c, kita hitung turunan berarah ke arah vektor a sama dengan 3,4-nya. Oke. Nah, pertama-tama kita cari vektor satuannya dulu kan. Jadi u ya. Vektor u sama dengan 3/5, 4/5. Lalu kita kalikan ya. Dikalikan gradien titik p-nya itu jadi 2 untuk yang vektor p-nya ya. Jadi kan di u vektor p-nya kalikan vektor u sama dengan 2, min 12 dikalikan 3/5, 4/5 sama dengan 6, min 48/5 sama dengan min 42/5. Jadi untuk yang D ya, yang D kita cari turunan berarah yang menghasilkan nilai maksimumnya. Nah, ini bisa karena vektor searahnya itu dengan gradien ya, searah dengan gradien yaitu 2, min 12. Nah, nilai maksimumnya itu turunan berarah. Ini kan panjang vektor gradiennya ya. Jadi panjang vektor gradiennya adalah fp sama dengan akar 2 kuadrat plus min 12 kuadrat sama dengan 2 akar 37. Nah, kemudian untuk yang E, tadi untuk yang di soal lupa dicantumkan untuk yang E ya. Jadi yang E itu kita cari vektor V-nya yang membuat turunan itu yang jadi turunannya itu berarah dengan 0. Berarah sama dengan 0 ya. Nah, ini kan bisa kalau vektor V-nya itu tegak lurus dengan gradien. Nah, jadi untuk yang gradien turunan berarahnya kan 0 menuju vektor V ortogonal ya terhadap gradien. Nah, gradiennya G, gradien vektor G sama dengan 2, min 12 ya, min 12. Kita cari vektor V-nya yang tegak lurus. Vektor G misalnya kan vektor V 6,1 menuju 2 kalikan 6 ditambah min 12 dikalikan 1 sama dengan 0. Nah, untuk ini makna geometrisnya itu fungsinya tidak berubah karena ini kan tegak lurus terhadap gradiennya. Jadi ini kan konstan. Oke.
Oke, kemudian untuk yang soal kedua, diberikan fungsi f dalam kurung x, y sama dengan x akar pangkat 3 dikurangi 3x plus y kuadrat. Nah, untuk ditanyakan turunan parsial pertamanya, terus b untuk titik-titik stasionernya, yang fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Nah, yang c-nya turunan parsial kedua, d-nya uji titik stasioner dengan determinan Hessian. Terus yang e, apakah maksimum atau minimumnya lokal merupakan global atau minimum lokal merupakan global. Nah, oke, langsung aja yang A ya. Untuk yang A, kita cari turunan parsialnya dulu ya. Tadi kan udah caranya di sana di atas. Untuk yang x-nya, fx sama dengan 3x kuadrat sama dengan min 3. Terus untuk yang y-nya, fy-nya sama dengan 2y. Kemudian untuk yang B, kita cari untuk yang titik-titik stasioner dengan menyamakan turunan parsialnya sama 0 ya. Nah, ini kan di sini kan 3x kuadrat min 3 sama dengan 0 ya. Maka x-nya sama dengan kurang lebihnya ya 1. Nah, 2y itu tadi sama dengan 0. Maka y itu sama dengan 0. Jadi titik stasionernya itu 1,0 ya. Tadi kan 1 yang x 1,0 dan min 1,0. Kemudian untuk yang langkah yang ketiga, yang C, kita hitung turunan parsial keduanya. Untuk yang fx itu kan sama dengan 6x ya. Tadi yang di atas tuh fx tinggal di iniin apa sih namanya? Itunya akar pangkatnya ya, pangkatnya. Jadi 6x ya, untuk yang fy-nya itu sama dengan 2, fxy-nya sama dengan 0. Nah, untuk yang D, kita uji untuk titik stasionernya ya, dengan determinan Hessian ya. Dengan determinan Hessian, dia sama dengan Hessian H ya, H sama dengan fxx fy min fxy kuadrat. Nah, untuk yang 1,0 nya fxx sama dengan 6h sama dengan 6 kalikan 2 sama dengan 12. Ini kan lebih besar dari 0. Dan karena fxx-nya itu lebih besar dari 0, maka ini minimum lokal. Nah, untuk yang min 1,0 fxx itu sama dengan min 6h sama dengan min 12 lebih kecil ya. Tadi lebih besar berarti 12 lebih besar dari 0. Lebih kecil pada 12 lebih kecil dari 0. Maka ini kan jadi titik plananya, titik plana. Nah, untuk yang E, kita uji apakah titik minimum lokalnya ini kan tadi merupakan minimal tadi kan minimum global kan yang titik lokalnya. Nah, karena fungsi ini bisa menuju tak hingga ya, bisa tak hingga positifnya dan negatifnya ya. Maka itu kesimpulannya itu nggak ada minimum globalnya, bukan minimum. Titik minimumnya itu lokal bukan global. Nah untuk yang itu dan tidak ada maksimum global juga. Jadi tidak ada titik maksimum global karena fxy-nya itu infinity. Jadi x-nya kan infinity. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.